tempat. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Di tempat duduk, istirahat. Di tempat, gerak. Sudah terlambat. Apa ya? Apa perbedaan berkomunikasi dengan bergaul? Anak-anakku sekalian perhatikan. Dulu Iwan Fals pernah berkata, ada lagu yang Iwan Fals tahu? Tahu. Tahu? Ya, karena bukan generasi kalian. Apa yang dia bilang? Latihlah bibirmu untuk bicara. Karena orang yang pintar berbicara lebih hebat dari orang yang punya pemikiran luar biasa. Ya, hanya gara-gara komunikasi. Ingat, perbedaannya adalah ketika kalian berkomunikasi yang salah, walau niat kalian benar, maka akan dicap salah. Hati-hati. Maka kalau bahasa di dalam agamanya, mulutmu adalah harimaumu. Benar itu. Sangat benar. Ya. Kemudian ketika kita ditanya apa perbedaan? Perbedaan intonasi saja itu akan menyebabkan masalah. Ya, saya selalu bilang sama kawan-kawan, sama adik-adik, hati-hati dalam bicara. Karena niat kalian benar, tapi menyampaikannya salah, maka tanggapannya juga salah. Ya. Yang di bawah, apa namanya? Kato manurun. Mohon maaf karena saya orang Medan, saya tidak tahu, tapi maksudnya saya tahu ya. Kato manurun, artinya katanya kalimat saya. Ya, perbedaannya di situ. Kalau kalimatnya menurun, maka itu adalah orang-orang yang harus kita sayang, maka kalimatnya pun juga harus menyenangkan. Tidak boleh menindas. Adik-adik anak-anak kelas berapa ini? Kelas 8. Jangan pernah menindas kelas 7 dengan bahasa kalian. Ya, tidak boleh. Apa perbedaannya Kak dengan marah nanti? Marah sayang dengan marah emosi itu beda. Ya. Nah, kalimatnya adalah kalimat sayang. Paham maksudnya? Jangan kalimat menindas. Ya. Kemudian kalau sesama, apa bahasa Minangnya? Atau mendata. Ya, mendata ya. Nah, itu friendly. Lebih bersifat friendly. Halo kawan, gimana Mas Bro? Apa kabar Bro? Kawan. Dan itu juga apakah boleh menindas? Tidak boleh. Yang ada wake up. Ayo bangun sama-sama. Kerjasama yuk. Wake up. Dan tidak boleh membuli. Itu tebal. Ya, jangan pernah membuli. Kalau seandainya begini nih, ketemu pagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jilbabnya bagus sekali ya, padahal itu jilbab berserakan. Ya. Ada yang salah kalau kita memuji orang lain. Apa yang akan terjadi? Dia akan senang dengan kita. Dan kita juga kan nggak perlu sakit hati. Kita nggak perlu sakit hati ketika kita memuji seseorang. Paham? Siapa? Kalaupun orangnya gemuk, udah gemuk kita, kan nggak perlu kita bully. Kamu hitam manis, gila pagi ini kamu, aduh gila. Padahal itu dia berserak juga. Tapi nggak perlu ada. Ya, jadi nggak perlu kita bully. Kalau lawan yang sama, puji adalah. Dan tidak ada ketika kita muji, ingat adik-adik sekalian, ketika ada memuji seseorang, tidak akan berkurang apapun dari diri Anda. Malah Allah senang dengan orang-orang yang memuji. Katakanlah misalnya pakaiannya kebetulan ada kotor, ya.
Mungkin karena orang tuanya nyuci pakai tangan, kemudian beri ada berkah atau apa yang mungkin belum terhapus dalam pakaiannya. Nggak apa-apa, puji aja. Wih, kamu hari ini luar biasa. Mau mungkin ini kita bersih, bagusnya kamu bersih biar lebih bagus. Jangan kalimatnya, tahu udah buka jelek, jorok. Ayo dong, ini komunikasi, ya, komunikasi. Kemudian yang ketiga kata mendaki, takto mendaki, benar ya? Kalau salah benar deh, ya, karena kita beda server. Takto mendaki, ya. Habis ini saya mau ajak kalian tiktokan, TikTok rame-rame kita. Siapa yang punya TikTok di sini? Bagus. Hari ini kita buat TikTok rame-rame. Pernah? Sebagai pemimpin masa depan, kalian juga harus ikut perkembangan. Tidak boleh katrok juga. Ya, TikTok kita main, snap video kita main, Instagram reel kita main. Yang tadi itu waktu lagi ini, nanti masuk reel. Ya, oke. Tinggal di-tag aja. Oke ya, jadi, kata mendaki ini ditujukan kepada orang yang lebih tua. Ingat, tidak boleh berkata kasar kepada siapapun yang lebih tua kepada Anda. Walaupun senior kalian nih, Dek, sini Dek. Ya Pak. Kamu udah makan? Udah Pak, walaupun kalian belum makan. Apalagi sama guru, orang tua, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini komunikasi. Seseorang akan lebih dilihat inner beauty-nya, kepribadiannya, ketika kalimatnya baik. Ya. Sehebat apapun, ini di kantor saya punya pengalaman. Di Semen Padang, kalau kalian mau nanti masuk ke Semen Padang, ada keinginan atau perusahaan lain, kemampuan hanya 10%. Ingat, kemampuan hanya 10%. Apa yang besar Kak? Attitude, kepribadian. Termasuk di dalamnya apa? Komunikasi. Karena kita bekerja dengan banyak orang, kita bukan bekerja di hutan yang bekerja sendiri. Kita bekerja dengan banyak orang, maka komunikasi itu penting. Poin besarnya attitude, sikap, kepribadian, habit kalian. Datang masuk, selamat pagi Pak. Makanya itu masih penting. Kalau Jepang lebih kacau lagi. Begitulah dia menghormati orang lain. Siapa yang nggak suka dihormati? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak suka dihormati. Pikiran dan lain-lain, tetapi dia diam, introvert. Ingat deh, kadang-kadang ini juga buat senior, ingat, ambil semua informasi dari adik-adiknya. Kalian juga ambil informasi. Sebagai seorang pemimpin, kalian tidak boleh mengakukan diri. Maka yang paling penting adalah bila perlu dalam rapat, ide kamu apa? Saran kamu apa? Seluruhnya harus bicara. Tidak boleh ada yang diam. Ya, di dalam organisasi semuanya harus mengembangkan idenya, mengeluarkan idenya. Tidak boleh diam. Kenapa? Karena ketika kita diam, ingat ini. Ketika Anda diam, maka otak Anda akan stop. Right. Ayo. Oke. Ada kiri gerak. Ada sebuah. Nah, silakan duduk. Ya, duduk. Bapak kasih contoh. Keker aja ke depan. Karena ini sebuah tim. Tim itu adalah organisasi yang disebut dengan OSIM. Oke.
Karena kata sebuah tim dan sebuah tim itu butuh kebersamaan, butuh kekuatan, dan butuh keselerasian, dan butuh kerjasama. Kita contohkan antara Keken dengan Tanjak. Sebuah tim butuh kekuatan, kekuatan butuh kebersamaan. Maka salah satu kunci adalah kesetiaan. Kesetiaan ini bagaimana? Si Keken posisi begini, tidak ada kekuatan untuk mengancam apapun. Dia lepaskan badannya, dijaga oleh si Tanjak. Bukan begini, ini menampung. Kalau begini tidak menahan. Yang menahan itu adalah ini. Nah, di saat Keken melepaskan badannya, Tanjak ikut paham ini. Kalau kekuatan sudah kuat, maka otomatis Tanjak bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Contoh, Keken amat. Letakkan Keken, letakkan. Letakkan. Kamu harus yakin juga kepada teman. Kalau kamu ragu, maka nggak bisa kerjasama. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kalau Keken nggak yakin, Keken takut dia tidak akan kerja perintah, maka Keken tidak bisa meyakinkan teman. Maka kalau kita tidak yakin kepada teman, maka kita tidak bisa kerjasama. Paham? Betul. Oke, dapatkan. Jadi tahan, terus ditahan. Lepaskan, semakin dapat. Tanjak. Balik lagi. Baca mundur. Baik. Tuh. Oke. Lanjut saja. Kamu lihat saja. Lanjut saja. Betul itu makan. Oke, kita tes. Selamatkan. Betul. Baik. Sekarang Bapak tidak boleh lagi. 1, 2, 3. Maka kita lepas badannya. Tahan Tanjak. Kekuatan yang kedua berdua. 1, 2, 3. Keken masih menahan. Bukti ini masih kena tegak. 1, 2, 3. Oke. Judul dari tampilan ini itu penanaman nilai-nilai kepemimpinan yang moderat. Masih ingat tadi moderat itu apa? Orang yang moderat itu orang yang bagaimana? Itu ya. Oke. Ananda, nanti kamu catat nanti akan ditayangkan, kamu bisa mencatat sekarang. Fokus dulu kamu melihat. Kita akan belajar apa yang sudah kamu laksanakan di lapangan. Mengingat kamu ini adalah orang-orang pilihan. Penanya di tangan dulu, bukunya ditutup. Kamu lihat semua itu. Ibu akan mengajarkan
semua ini, anak semua kegiatan harus menguasai. Kegiatan. Oh, kalau di akademik enggak lah. Mau diapakan lagi, kajaran juara 1 pun udah bisa, kegiatan banyak silakan lah. Tapi yang lain enggak boleh tidak. Apa mau besok? Oh, tangkas pramuka. Kita ikut, kita siapkan. Itu ibu des yang susah mencari kalian. Dicari tak ada anggota. Tak sesuai gitu. Makanya ibu memacu semangat itu melihat dari apa yang pernah ibu alami waktu sekolah. Semua yang ibu dapatkan itu adalah waktu sekolah. Kalau sudah tamat tidak ada lagi nak. Oh, lah sibuk mencari kerja, berkeluarga, punya keturunan. Habis semasa-masa inilah kamu mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang sangat berharga kelak. Ya, kamu akan merasakan, oh ternyata memang jauh enaknya kalau di masa-masa MTS kita ikut organisasi. Jangan ada yang suka memprovokator. Karena memang orang provokator yang suka di sekarang kadang-kadang tuh dari ketek itu tuh, lah nampak tanda-tandanya. Makanya asal jiwamu ke arah yang lebih baik. Jangan patangka jurang gara-gara ulah. Ulang patangka sama ulang gara-gara ulah. Kamu ini semuanya sama. Kalau ada salah, apa minta maaf. Kamu minta apa baik? Kamu minta apa
untuk manajemen. Saya tahu. Apa itu manajemen? Oh, langsung oleh kelompok ya. Manajemen berasal dari bahasa Inggris. Baca Tias. Apa katanya? To manage. Apa katanya? To manage. Akar katanya to manage. Kemudian dikelola. Artinya apa? Mengelola atau mengatur. Lanjut. Kemudian ditambahlah semuanya menjadi secara umum manajemen misalnya dibaca manajemen, artinya bagaimana tata cara mengelola mengatur. Sekarang manajemen organisasi, bagaimana mengatur mengelola manajemen atau organisasi tersebut. Baca, coba. Ya, coba. Ilham, coba. Ini presiden, wakil presiden, dan ketua DPR RI. Siapakah yang tertinggi di antara bertiga ini? Siapa? Oke, tadi rekan presiden. Siapa lagi? DPR siapa lagi? Tadi, oke, ada presiden, ada DPR. Siapa yang mengatur negara ini? Yang memimpin negara ini? Tapi siapa yang mengesahkan apa yang akan dilakukan presiden itu? Berarti manajemen siapa pegang? DPR. Paham? Dibikin RAB, anggaran belanja Negara Republik Indonesia tahun 2023-2024. Diajukanlah. Siapa yang mengesahkan anggaran itu? Siapa yang mengesahkan anggaran itu? DPR RI. Siapa yang mengesahkan anggaran itu? Masalah. Konsentrasi. Siapa yang membuat anggaran itu? Presiden. Siapa yang mengesahkan dan menyetujui anggaran itu? DPR. Siapa yang melaksanakan dan juga melakukan anggaran itu supaya habis? Presiden. Maka kalau sekiranya DPR RI tidak setuju anggarannya, apakah presiden bisa dia untuk mengelolakan anggaran negara? Maka manajemen yang pertama itu terletak di DPR. Begitu juga dengan OSIS. Kalau sekiranya presiden tidak ada, siapa yang melanjutkan tugas estafet pemerintahan? Wakil presiden. 2. Organisasi. 3. Actuating. 4. Controlling. Manajemen ada M4. Pertama adalah planning. Planning itu apa? Perencanaan. OSIS setelah RDKS ini bicarakanlah, musyawarahkanlah sesama pengurus OSIS apa yang akan dibikin programnya. Ya, itu dibikin namanya, direncanakan. Sehingga apa? Perencanaan itu haruslah yang terjangkau dengan kemampuan kita. Lanjut. Yang kedua, organisasi atau organisasi, pengorganisasian. Apapun yang namanya OSIS, ketua sakit, tapi bukan berarti organisasi tidak jalan. Kalau ketuanya yang sakit, maka organisasi harus jalan. Tapi yang selama ini yang sering terjadi, yang berjalan tiga ada KSB. Kawan KSB. Apa? Kenapa? Tiga. Kenapa persisnya? Tidak, namanya kaki. Jangan hanya selama ini KSB saja. Ketua, sekretaris dan
benar. Pelaksanaannya, lawak rencanakan, lawak manage, terus konversasi dibagi, lalu laksanakan. Aktuatif, laksanakan. Makanya dalam membuat program itu harus yang terjangkau oleh kita. Apa nak? Pengawasan. Ketua sudah membentuk panitia lomba dalam kegiatan bersama. Contohnya adalah kegiatan volleyball. Ditunjuklah oleh ketuanya adalah Ilham. Sekretarisnya banyak si Bilkis. Bendaranya banyak si Anif. Setelah dibentuk panitia, maka ketua mengatakan kepada mereka bertiga ini dan juga kawan-kawan yang membawa panitia, kapan rapat? Bikinlah RAP-nya. Apa yang dibutuhkan? Kapan pelaksanaannya? Awasi terus, ketua. Awasi terus. Seperti pimpinan OSIS mengawasi kita. Sebuah organisasi tidak akan bisa jalan tanpa ada pengawasan. Pengawasan itu bukan berarti mendikte, bukan berarti tidak percaya, tapi dalam rangka kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna kan? Tidak sempurna kan? Kita kadang-kadang ada hilaf, kita kadang-kadang ada lupa. Nah, maka dari itulah gunanya kita ada koordinasi. Karena setingkat anak-anak bapak ini masih setingkat banyaknya masih bermain. Maka perlu pengawasan, perlu pengontrolan. Kalau nggak dikontrol, akhirnya tidak ada kebablasan pada bahasa ini. Kalau kebablasan, maka organisasi tidak akan berani baik hasilnya. Kemudian sukses. Mana mungkin OSIM MTS 5 Padang akan sukses tanpa ada keberanian